6 usulan program pembangunan ibu kota provinsi diakomodir Kementerian PUPR. Ditpol Air Polda Papua Barat berhasil menangkap 7 pelaku bom ikan di Sorong, Papua Barat. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 4 Agustus 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Aprilia Nikmur, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, Ditpol Air Polda Papua Barat menangkap 7 pelaku bom ikan di Selat Sele, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Polisi juga berhasil mengamankan puluhan sumbu bom ikan yang belum sempat digunakan. Selain itu, polisi juga mengamankan mesin motor tempel, kompresor, dan kacamata menyelam. Kapolda bersama jajarannya Ditpol Air Polda Papua Barat Rabu sore 3 Agustus 2022 merilis hasil operasi mereka pada 30 Juli 2022 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Timur yang berhasil menangkap 7 nelayan pelaku bom ikan beserta sejumlah barang bukti di Pelabuhan Perikanan Sorong. Ketujuh nelayan ini ditangkap patroli Ditpol Air Polda Papua Barat saat hendak beraksi meledakkan bom untuk menangkap ikan di sekitar Selat Sele, Kabupaten Sorong. Saat kapal patroli mendekat, para pelaku langsung membuang bom-bom tersebut ke dalam laut untuk mengelabui petugas. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Silitonga saat memberikan keterangan pers menjelaskan, saat mendekat ke bot pelaku, petugas langsung menggeledah perahu motor yang digunakan para nelayan. Polisi menemukan satu mesin kompresor lengkap dengan selang dan kacamata air yang digunakan untuk menyelam mengumpulkan ikan hasil ledakan bom ikan. Polisi juga menemukan puluhan sumbu bom ikan yang belum sempat digunakan. Serta polisi menyita 2 motor tempel yang digunakan perahu mereka. Ditpol Air, Direktorat Polair Mabes Polri dengan Ditpol Air Polda yang melakukan penangkapan terhadap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Gaya ada kapal yang melintas dan sedang melakukan aktivitas. Ternyata setelah dilakukan pendekatan, kapal tersebut lari dan membuang beberapa benda. Setelah dipungut dan diambil oleh anggota kita, ternyata itu berupa detonator dan bahan peledak yang lain sempat larut ke dalam air dan tidak bisa diamankan. Ketujuh nelayan asal Sulawesi tersebut kini sementara menjalani pemeriksaan intensif di Direktorat Polisi Perairan Polda Papua Barat di Tambak Garam, Kota Sorong, Papua Barat. Mereka sudah ditetapkan menjadi tersangka. Ketujuh tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1948 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, penjabat Gubernur Papua Barat berterima kasih atas dukungan dari Menteri PUPR karena 6 usulan program pembangunan di Ibu Kota Provinsi Papua Barat dapat diakomodir. Hal tersebut disampaikan penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau setelah melakukan kunjungan bersama tim percepatan pembangunan Ibu Kota Provinsi Papua Barat beberapa waktu lalu. Setelah melakukan komunikasi dan juga pemaparan usulan dari tim kerja, maka ke-6 usulan tersebut langsung diterima oleh Menteri PUPR. Ketua Tim Percepatan Pembangunan Manokwari, Raymond Yap, saat diwawancarai mengatakan, ada 6 usulan diterima, namun yang akan menjadi program prioritas adalah 5 program usulan, seperti pembangunan jalan layang dari Taman Ria ke Wosi Rendani, perpanjangan runway Bandara Rendani, Pasar Sanggeng, pembangunan jembatan Pepera, dan pembangunan ruang terbuka hijau yang akan dibangun tahun 2023 mendatang. Lebih lanjut disampaikan untuk prioritas program yang akan dilakukan yaitu pelebaran Bandara Rendani dan juga fasilitas perekonomian yaitu Pasar Sanggeng. Sehingga pemerintah daerah akan menyiapkan lahan sedangkan pemerintah pusat akan menyiapkan anggaran pembangunan tersebut. Jadi Pak Gubernur sampaikan pertama aliterasi jalan dari
jalan pasir ataupun beringin itu ke arah Rendahmi. Kemudian perpanjangan runway, pembangunan pasar Sanggeng, kemudian pembangunan jembatan Pepera, dan yang satu adalah pembangunan lapangan borasi, tetapi itu lebih kepada ruang hijau. Ya, ruang publik. Ruang. Sementara itu, penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan Menteri PUPR yang akan melakukan pembangunan di Papua Barat melalui beberapa program yang akan diajukan dan mendapat respon yang positif. Selanjutnya akan dilakukan pertemuan dengan menteri yang lain untuk menyampaikan rencana berbagai program pemerintah Provinsi Papua Barat. Percepatan ini, saya lihat semangatnya luar biasa dari Bapak Menteri PUPR mendukung proyek atau rencana strategis ya yang dipunyai oleh Kabupaten Papua Barat dan juga kami di Provinsi Papua Barat ini. Saya memang dengan tim percepatan itu pasca kunjungan kerja ke Pemda Kabupaten Manokwari ketika Pak Bupati paparan tentang rencana-rencananya membangun kota Injil ini, membangun kota peradaban ini, dan juga ibu kota sekaligus Provinsi Papua Barat, saya langsung merespon dengan membentuk tim percepatan yang kemudian hasil kerja bersama itu bisa terkolaborasi dan kemudian kita bawa bersama di pusat kemarin. Saat ini pemerintah Provinsi Papua Barat lebih fokus pada pembenahan wajah ibu kota Provinsi Papua Barat dan secara perlahan pemerintah juga akan fokus kepada kabupaten kota lainnya yang ada di Papua Barat pada program pembangunan yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2023 mendatang. Saudara, pemerintah Provinsi Papua Barat melaksanakan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dengan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia guna mendukung pembentukan pengadilan tinggi di Papua Barat. Gubernur Papua Barat beserta Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. Proses penandatanganan berita acara serah terima lahan dilakukan di Hotel Aston New Manokwari pada Selasa 3 Agustus 2022 lalu oleh penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw dan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Bambang M. Yanto. Hadir dalam acara penandatanganan berita acara Wakil Ketua 1 DPR Papua Barat, Ketua MRP Papua Barat, Wakapolda Papua Barat, Sekda Manokwari, perwakilan Kafasarkan, pimpinan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat, dan juga pejabat serta staf di lingkup Pengadilan Negeri Manokwari. Penjabat Gubernur Papua Barat dalam sambutannya mengatakan, hibah tanah yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat merupakan kebijakan yang dilakukan untuk memperpendek proses layanan hukum secara maksimal bagi masyarakat di Papua Barat. Lebih lanjut disampaikan, sebagai satu sistem pemerintahan, maka harus saling bersinergi antara instansi yang satu dengan instansi yang lainnya, dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Tugas pokok menata laksana pemerintahan dan menata kelola pembangunan daerah ini juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, maka saya perlu menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentang hibah tanah dari pemerintah Provinsi Papua Barat kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, yang selanjutnya menjadi aset Mahkamah Agung adalah sebidang tanah yang dibebaskan dengan menggunakan sumber dana APBD Provinsi Papua Barat dengan harapan agar fungsi pelayanan di bidang hukum kepada masyarakat Papua Barat sebagai warga negara Indonesia bisa dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya murah sebagaimana yang telah dikemukakan di depan. Yang berikut, hibah tanah yang kita laksanakan hari ini merupakan bentuk kebijakan pemerintah Provinsi Papua Barat untuk membiayai aset instansi vertikal yang ada di daerah dengan tujuan meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan fungsi koordinasi lintas instansi pemerintah, lintas sektoral, dan juga lintas peran. Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Bambang M. Yanto memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Barat yang sudah menyiapkan lahan. Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Bambang M. Yanto
memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Barat yang sudah menyiapkan lahan untuk pembangunan gedung kantor peradilan tinggi Papua Barat dan juga sedang menyiapkan kantor sementara. Sehingga diharapkan dalam tahun 2022, Pengadilan Tinggi Papua Barat sudah bisa beroperasi, sementara untuk SDM-nya saat ini sedang dalam proses seleksi. Bisa disahkan dan Provinsi Papua Barat sudah menyiapkan gedung untuk sementara kita beroperasi. Ada gedung yang sekarang sedang direnovasi, sehingga nanti ketika tanah yang dihibahkan kepada kami, pembangunannya belum selesai, gedung itu sudah bisa digunakan. Jadi kita tidak menunggu pembangunan sampai selesai baru beroperasi. Insya Allah mungkin dalam tahun ini sudah beroperasi. Paling lambat tahun ini, Pak? Ya? Paling lambat tahun ini, Pak? Kita usahakan tahun ini sudah bisa beroperasi. Personilnya, Pak, Ketua Pengadilan, Wakil Ketua, dan juga personil yang lain sudah siap? Ya, itu kan biasa kalau di kami, kalau ada pembentukan pengadilan baru, maka kita akan membentuk, akan memilih, akan menunjuk dengan rapat TPM. Sekarang kita sedang menguji mereka. Nanti tanggal 9-10 kita akan uji, tanggal 20 kita akan uji lagi untuk mempersiapkan personil yang ada di sana. Untuk hibah lahan tanah yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni seluas 13.485 meter persegi, dan lahan tanah tersebut berada di lingkungan perkantoran Gubernur Arfai Manokwari. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, berharap kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar dapat melihat putra-putri Papua yang berprestasi untuk diberikan kesempatan dalam mengembangkan potensi mereka. Gubernur Papua Barat beserta Hal tersebut disampaikan penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw kepada Mahkamah Agung yang didengar langsung oleh Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bambang Emianto, pada acara penandatanganan berita acara serah terima lahan yang dilakukan di Hotel Astenio Manokwari pada Selasa 3 Agustus 2022. Paulus Waterpauw mengatakan saat ini ada 3 putra-putri asal Papua yang menduduki posisi serta memiliki prestasi yang baik sebagai hakim, yaitu Ketua Pengadilan Negeri Sorong William Marco Erari, selanjutnya Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Linda Mayor, dan Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Caroline Dorcas Awi, sehingga diharapkan putra-putri terbaik yang sudah disiapkan oleh negara untuk membangun Indonesia terlebih khusus di tanah Papua. 3 nama putra orang asli Papua yang saat ini menduduki posisi yang cukup baik sebagai hakim. Satu itu Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong, Pak William Marco Erari. Ini beliau sekarang sudah pangkat golongan 4C, Pak. Kemudian juga yang kedua, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, Ibu Berlinda Ursula Mayor, juga pangkat golongan adalah 4C, pembina utama muda. Ya betul ya? Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Manokwari ada Ibu Carolina di Awi, SH. Ada ibunya? Oh iya. Ibu, terima kasih ya. Kakak kan sudah menyampaikan apa adanya, loh. Beliau juga adalah pangkat golongan 4A. Saat ini sebagai hakim. Mohon kiranya Pak, ini kami pesan ada putra-putra terbaik Papua yang sekarang sudah negara siapkan. Bila ada kesempatan dan peluang, kami bukan pesan ini silakan. Sementara itu, Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bambang Emianto, dalam sambutannya mengatakan, potensi yang ada di daerah saat ini harus benar-benar diperhatikan dan memprioritaskan anak-anak daerah yang berprestasi. Kemarin ada titipan juga Pak Gubernur dari rekan-rekan juga yang ada di Mahkamah Agung, bahwa memang potensi-potensi yang ada di daerah memang kita harus perhatikan betul, Bapak. Apalagi dengan kinerja-kinerja yang sudah jelas nampak, dengan prestasi yang sudah nampak, dan juga memang
tidak hanya prestasi dan kinerjanya. Pengetahuan beliau ini juga sudah diakui sampai tingkat Jakarta. Mbak Linda sudah ikut beasiswa untuk kuliah S2-nya di Australia. Master of International Relations dan Master of International Law di Australia. Putri Papua Barat. Saya harap Mbak Linda dan teman-teman juga bisa dimotivasi yang lain, Mbak Linda ya, bahwa sekarang tidak ada batas lagi. Kita melakukan penilaian seluruh hakim di Indonesia dengan standar yang sama. Kita buka seluruh aplikasi, kita buka seluruh kegiatan, kita pantau seluruh kegiatan sampai ke pelosok. Diharapkan kepada pegawai di daerah di seluruh Indonesia dapat terus mengembangkan diri dan juga menggali potensi yang ada, agar kinerja dan juga prestasi dapat diraih dalam menjalankan tugas melayani masyarakat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melapor. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, sebanyak 36 wartawan dari media cetak, elektronik, dan online di Provinsi Papua Barat mengikuti uji kompetensi wartawan atau UKW yang difasilitasi Dewan Pers dengan melibatkan dua lembaga penguji, yakni PWI dan Lembaga Pers Dr. Sutomo. Persatuan Wartawan Indonesia PWI Papua Barat kembali menggelar uji kompetensi wartawan. UKW kali ini diadakan di Kabupaten Manokwari selama 2 hari, mulai hari Kamis 4 Agustus dan 5 Agustus 2022 di salah satu hotel dalam kota Manokwari. UKW yang dilaksanakan selama 2 hari kali ini berkat bekerja sama dengan Dewan Pers. Ketua PWI Papua Barat Bustam dalam sambutannya mengatakan, setelah uji kompetensi PWI akan mendorong untuk mengikuti kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga dari uji kompetensi wartawan bisa melahirkan insan pers yang berkualitas untuk dapat menjual hasil karya jurnalisnya kepada publik. Bustam juga menegaskan ketika sudah berkompeten, wartawan diminta tidak keluar dari aturan pers yang sudah ada. Uji kompetensi kami akan mendorong untuk melakukan pelatihan-pelatihan lainnya. Karena saya berpikir bahwa yang ingin kita lahirkan yaitu pers-pers yang memang berkualitas. Karena yang bisa kita jual kepada publik ya itu tidak lain adalah karya kita. Dan saya ingin ingatkan kepada teman-teman wartawan ketika sudah kompeten, ya jangan yang boleh dibilang berpraktik di luar daripada itu. Karena ketika itu ya kami sendiri akan merekomendasikan ke Dewan Pers untuk mencabut kartu kompetensinya. Karena apa? Yang bisa menjaga marwah pers di kita di wilayah ini ya asosiasi dan teman-teman sendiri. Jadi mohon dukungan kita bergerak bersama. Karena apa? Di luar itu tantangan kita sangat besar, tantangan kita sangat luas. Dinamika teknologi juga yang begitu cepat, ya kita harus mengimbangi itu. Banyak hal yang akan kita lakukan, ya mohon support dari teman-teman. Ya, kita di Papua Barat, kita sepakat ya harus tetap jalan pada koridor yang memang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan kode etik jurnalistik. Koordinator PWI Pusat Asro Kamal Rokan mengatakan pengabdian sebesar-besarnya wartawan adalah rakyat dan merupakan pembelaan yang wajib dilakukan oleh seluruh pers yang ada di Indonesia. Kawan-kawan sekalian, bahwa pengabdian sebesar-besarnya kita wartawan adalah kepada kepentingan rakyat, bukan kepada yang lain. Pembelaan sebesar-besarnya kita adalah kepada rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, anggota Dewan Pers Sabto Anggoro mengatakan uji kompetensi wartawan sangat penting dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme jurnalistik. Dengan semakin tingginya pendidikan masyarakat, maka giliran mereka juga membutuhkan informasi yang berkualitas dan relevan dalam peran media. Itu langkah penting Dewan Pers dalam upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme jurnalis kita. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat, maka gilirannya mereka juga membutuhkan informasi yang berkualitas atau relevan dengan kebutuhan hidupnya.
Turut hadir dalam uji kompetensi wartawan Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Erwindi dan Kapendam 18 Kaswari. Natalindo Kerwai TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasiu, melantik 42 kepala kampung dari 13 distrik untuk masa bakti 5 tahun ke depan. Acara pelantikan sekaligus pengambilan sumpah janji jabatan berlangsung di Gedung Serbaguna Bintuni pada Rabu 3 Agustus 2022 kemarin yang dihadiri Forkopimda pimpinan OPD, pimpinan lembaga vertikal, pimpinan lembaga agama, pimpinan lembaga adat serta masyarakat. Bupati Petrus Kasiu yang dikonfirmasi wartawan usai acara pelantikan menjelaskan, pelantikan serta pengambilan sumpah janji jabatan bagi 42 kepala kampung sudah sesuai mekanisme. Untuk itu Bupati berharap pasca dilantik, para kepala kampung sudah harus kembali melaksanakan rutinitas tugas dan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi. Khususnya Bupati menekankan para kepala kampung harus mencermati peraturan yang berlaku terkait penggunaan anggaran kampung, lalu merealisasikannya sesuai petunjuk demi kesejahteraan masyarakat. Ada 42 kepala kampung yang kita lantik dari 13 distrik itu kan sudah melewati prosesi pemilihan. Secara demokratis masyarakat sudah pilih. Tentunya masyarakat punya harapan agar mereka bisa menjadi motor penggerak pembangunan di kampung. Saya tegaskan itu karena perhatian Bapak Presiden kepada kampung-kampung itu luar biasa. Dan beliau serius dan kami kepala daerah itu diberikan perintah untuk memperhatikan kampung. Semua yang berkaitan dengan pengelolaan dana kampung atau dana desa itu jangan diperlambat. Dan itu aturan sudah dibuat sehingga langsung. Tugas kami adalah mengawal agar pemanfaatan dana kampung itu bisa berjalan sesuai dengan peraturan ketentuan yang ada. Meski sudah melantik 42 kepala kampung, Bupati membeberkan masih ada sejumlah kampung yang kepala kampungnya belum dilantik. Hal ini dikarenakan kepala kampung di kampung-kampung tersebut belum habis masa jabatannya. Di samping itu, Bupati mengungkapkan ada pula kampung-kampung yang sudah siap melaksanakan proses pemilihan namun terkendala anggaran. Ada sebagian yang belum dilantik karena masa jabatan belum berakhir, tapi juga ada yang harus kesiapan karena kita juga harus menyiapkan anggaran untuk mereka prosesi pemilihan. Yang itu juga kita sudah upayakan untuk bisa melekat di distrik untuk membantu mereka untuk persiapan kampung-kampung persiapan, kampung-kampung kepala kampung yang mau melakukan pemilihan lagi. Kita kan punya 115 kampung definitif yang kepala kampung harus dipilih. Ada 145 yang persiapan. Nanti ditunjuk oleh Bupati lewat tim menunjuk PNS sebagai caretakernya untuk mempersiapkan pengajuan kita agar kampung-kampung pemekaran itu bisa ditetapkan sebagai kampung definitif. Perlu diketahui, usai acara pelantikan, 42 kepala kampung mendapat arahan khusus dari Forkopimda, yakni Kepala Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, Kapolres Teluk Bintuni, dan Komandan Kodim 1806 Teluk Bintuni. Sedikitnya, ada beberapa hal penting yang disampaikan oleh 3 figur yang mengisi formasi Forkopimda Teluk Bintuni itu, yakni penggunaan anggaran yang efektif, efisien, serta tepat sasaran, pengelolaan dana desa untuk kepentingan umum dan turut serta menjaga kedaulatan NKRI. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Teluk Bintuni, Kakak Petrus Kasiu, melepas kontingen Jambore Nasional ke-11 tahun 2022, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Teluk Bintuni. Untuk kita sekalian. Apel pelepasan kontingen yang dilaksanakan di halaman rumah jabatan Bupati Rabu kemarin turut disaksikan sejumlah pejabat daerah, para pembina serta simpatisan Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Teluk Bintuni. Dalam arahannya, Kakak Petrus menyampaikan terima kasih atas loyalitas serta dedikasi para pembina serta adik-adik pramuka yang masih eksis hingga saat ini.
Pada kesempatan ini, KKP Petrus Kasihiu berpesan kepada seluruh pembina dan adik-adik pramuka untuk tetap menggerakkan kepanduan di Teluk Bintuni sesuai Trisatya dan Dasa Dharma. Dalam rangka sama-sama melepaskan kontingen pramuka Teluk Bintuni yang akan ikut dalam Jambore Nasional Pramuka di Jakarta. Kakak-kakak dan adik-adik sekalian, saya melihat bahwa memang perjalanan kepanduan kita di Teluk Bintuni selama ini berjalan cukup optimal. Tapi ketika sampai pada pandemi COVID kemarin, memang kita mendapatkan tantangan yang cukup besar. Sehingga ada beberapa momen penting, kegiatan penting kepramukaan yang tidak bisa berlangsung dengan baik. Diketahui Jambore Nasional ke-11 tahun 2022 akan dilaksanakan di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta pada tanggal 14 hingga 21 Agustus 2022. Kegiatan 5 tahunan bagi insan kepanduan ini dijadwalkan akan dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Bangsa Indonesia, Karang Taruna se-Kelurahan Wosi menggelar beberapa pertandingan, antara lain futsal, lomba yospan, dan lomba kebersihan antar RW yang dibuka langsung oleh Bupati Manokwari, Hermus Indo. Memeriahkan Hari Ulang Tahun Bangsa Indonesia ke-77 tahun pada tanggal 17 Agustus 2022 mendatang. Karang Taruna se-Kelurahan Wosi menggelar pertandingan futsal dan kegiatan lomba lainnya yang diperuntukkan untuk warga yang berdomisili di Kelurahan Wosi yang berlangsung selama 15 hari ke depan. Bupati Manokwari Hermus Indo membuka secara resmi sejumlah lomba yang dipusatkan di lapangan futsal Garuda, Jalan Baru, yang didampingi Lurah Wosi dan anggota DPR Kabupaten Manokwari yang ditandai dengan menendang bola ke dalam gawang. Dalam sambutannya, Hermus Indo mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Wosi dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI yang ke-77 tahun. Hermus menilai kegiatan ini memiliki arti yang cukup penting dan sangat positif. Di satu sisi, pemerintah juga ingin mewariskan dan menanamkan nilai-nilai kesatuan negara Republik Indonesia dan menggugah generasi muda sebagai pewaris dari pemerintahan itu sendiri. Mengapresiasi dan juga menyambut baik apa yang dilakukan oleh Lurah Wosi dan juga Ketua Karang Taruna Wosi dan jajaran dengan menyelenggarakan pertandingan futsal, lomba yospan dan juga lomba kebersihan untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI yang ke-77. Kegiatan ini saya menilai memiliki arti yang cukup penting dan juga tujuan yang sangat positif, karena di satu sisi kita ingin mewariskan dan juga menanamkan bahkan menumbuhkan nilai-nilai perjuangan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia dalam sanubari setiap pemuda dan juga generasi muda sebagai pewaris dari kemerdekaan itu sendiri. Kepala Lurah Wosi Yonatan Mandacan berharap peserta yang mengikuti sejumlah lomba yang diadakan Karang Taruna Kelurahan Wosi seperti pertandingan futsal, lomba yosim pancar, lomba gaplek, dan lomba kebersihan antar RW untuk saling menjaga sportivitas dan tidak ada masalah di luar lapangan. Kompak, saling bergelukan. Ada masalah tidak boleh ambil di sendiri ya. Ingat, kampung saya. Ada masalah selesai secepatnya. Mungkin itu saja pesan saya karena itu sudah jadi terima kasih saya. Sementara itu, Ketua Karang Taruna Wosi Jemi Ulo mengatakan jumlah peserta futsal kategori putra sebanyak 28 tim dan putri 12 tim. Sedangkan lomba yospan jalan dimulai tanggal 15 Agustus 2022 dan lomba gaplek diadakan pada tanggal 12 hingga 13 Agustus bertempat di kantor Lurah Wosi.
Sementara itu lomba kebersihan RW penilaiannya mulai dari tanggal 15 hingga 16 Agustus yang diikuti oleh 17 RW di Kelurahan Wosi. Dari berbagai pihak dibuktikan dengan banyaknya peserta yang akan bertanding dalam pertandingan futsal, lomba yosbang, gaple dan kebersihan antar RW. Sehingga acara ini akan berlangsung selama 13 hari dimulai dari hari ini tanggal 4 Agustus dan hingga berakhir pada 16 Agustus 2022. Rincian sebagai berikut. Futsal bertempat di lapangan Garuda dengan jumlah peserta kategori putra 28 tim dan putri 12 tim. Lomba yosbang jalan tanggal 15 Agustus 2022. Jumlah peserta hingga saat ini belum banyak karena masih dalam proses pendaftaran. Lomba gaple akan diadakan pada tanggal 12 hingga tanggal 13 Agustus bertempat di kantor Lurah Wosi. Dan lomba kebersihan RW penilaiannya mulai dari tanggal 15 sampai tanggal 16 diikuti oleh 17 RW di Kelurahan Wosi. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para donatur. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, tuntas sudah perjumpaan kita dalam berita Papua Barat hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.